Ya, salam semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Antonaya. Kita kembali di acara kita, yakni bahasa Ibrani setelah eh, tahun kemarin ya. Kita terakhir kali berjumpa di bulan Desember, dan di episode yang ke-25 kita kali ini akan memulai kembali pelajaran bahasa Ibrani kita. Kita lanjutkan lagi, dan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-26, dan tema kali ini adalah Ruth, seorang postlight ya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita akan ke pembicara kita ya, ini Bapak Erikson Ritonga. Ya, selamat tahun baru untuk semuanya ya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka acara kita akan berdoa terlebih dahulu membuka acara kita ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini, sehingga kami diperjumpakan kembali dengan hamba Bapak Erikson Ritonga yang akan mengajarkan bahasa Ibrani kepada kita, bahasa orang pilihan-Mu, bangsa Israel ya Tuhan. Mampukan kami untuk menerima setiap apa yang beliau sampaikan nanti, tidak hanya terbuang begitu saja dan percuma, namun mampu membuat kami semakin dekat akan Engkau ya Tuhan, akan semakin memahami akan firman-Mu, dan selalu sertai juga Bapak Erikson Tonga dengan Roh Kudus-Mu. Beri selalu beliau ketabahan untuk mengajarkan kami dalam pelajaran bahasa Ibrani ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita sambut terlebih dahulu Bapak Erikson Ritonga. Ya, shalom Pak Erikson, selamat tahun baru, selamat malam. Ya, salam Bapak Ibu, selamat malam dan selamat tahun baru. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kita akan masuk ke episode yang ke-26 ya, awal di tahun ini. Ya. Silakan Pak Erikson untuk materinya. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia Tuhan dan buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita sampai saat ini. Dan satu hal yang kita syukuri Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kita. Dan rencananya itu dilaksanakan sampai saat ini dan seterusnya hingga sampai nanti ke kekekalan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, kita ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya rencana Tuhan yang indah itu Tuhan genapi dalam kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada. Satu hal yang Tuhan kehendaki bagi kita, supaya kita menjadi garam dan terang dunia di mana Tuhan tempatkan bagi kita. Dan salah satu untuk menjadi terang dan garam atas dunia, kita menjadi orang yang berpengaruh atau orang yang memberikan efek yang baik di lingkungan di mana kita Tuhan tempatkan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah ada di pertemuan ke-26 ya Bapak Ibu. Sudah banyak kita belajar mengenai dasar-dasar bahasa Ibrani, dan saya percaya dan saya sangat berharap Bapak Ibu semua bisa lebih lagi dalam memahaminya. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah mulai lancar membacanya dan tidak apalagi ya buta huruf ya Bapak Ibu Saudaraku, dan saya percaya Bapak Ibu sudah lancar. Bahkan Bapak Ibu kita sudah belajar mengenai sentence atau kalimat, dan saya percaya Bapak Ibu juga sudah mulai bisa merangkai satu kalimat dan bisa mengidentifikasikan kata demi kata ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar, kita akan melanjutkan pembelajaran kita karena kita sudah memahami dasar-dasar, dan kita akan lebih banyak nanti memahami Alkitab lewat saudara Bapak Ibu ayat-ayat ya, dalam pemahamannya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik, saya akan share screen. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memulai, ini adalah doa berkat ya. Doa berkat yang selalu diucapkan sebelum belajar Torah ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan ya sebagai doa kita dan sambil kita praktis readingnya. Barku et Adonai Hamepora, Baruk Adonai Hamepora,
leolam, peat, taat, Baruk ata Adonai Elohinu melek haolam Asher bahar banu mikol ha'amim penatan lanu et torato Baruk ata Adonai noten hatorah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di terakhir yang memberikan kepada kami Torah, diberkatilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau Tuhan yang memberikan kami Torah ya. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel sangat bersyukur ketika Tuhan memberikan mereka kitab Torah ya. Torah itu yang dimaksud itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi bangsa Israel itu sangat bersyukur atas Torah ini, dan Torah ini adalah dasar hikmat dan pelajaran bagi bangsa Israel sejak ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mengingat kembali aksara Ibrani ya. Ini ada Alef ya, ada Bet, Gimel, Dalet, He, Pap, Jain, Het, Tet, Yod, Kap, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, P, Sade, Kop, Res, Sin, Tap ya. Dan ada paleonya ya. Untuk Alef itu ada kepala sapi ya. Untuk Bet itu ada kemang ya. Untuk Lamet itu ada kaki unta ya Bapak Ibu Saudaraku. Sedangkan yang atasnya ada gematrianya, nilai gematria ya. Dan ini nanti sangat perlu kita dalam belajar nilai gematria ini mengenai intertekstualis tadi ya Bapak Ibu Saudaraku. Sedangkan paleo ini bisa membantu kita untuk membaca atau menafsirkan satu kata atau satu huruf ya Bapak Ibu. Dan ini makna-maknanya sangat dalam, nanti kita dalami step by step ya. Dan kita sudah belajar mengenai Nikut ya Bapak Ibu ya, yang mana Nikut ini adalah vokalisasi Ibrani. Dan sebelum Nikut ini, setelah pasca pembuangan orang Israel ke Babel, ada namanya matres leksionis ya. Bapak Ibu ingat ya mengenai matres leksionis ya. Ada itu pap, ada itu K ya untuk A. Sedangkan pap itu untuk O, U sama O, U sama U ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada pap ya, ada hirik ya untuk hirik yod itu ya untuk I ya Bapak Ibu Saudaraku. Itu namanya matres leksionis. Dan matres leksionis ini dibuat ya pasca pembuangan bangsa Israel dari Babel ya. Dan kita sudah mengenal ada katab segol, katab kata, dan katab kamats ya. Di mana katab kamats ini, kalau dia ada seperti ini katab kamats, dia dibaca jadi O. Ya, bukan A ya Bapak Ibu ya. Katab kamats ini baca O ya. Dan sedangkan katab kata dia tetap A, katab segol E ya. Di mana segol ini untuk vokalisasi untuk E di Nikut ya. Sedangkan kamats ini ya, ini untuk A. Tapi kalau dia ada spa atau katab kamats, dia menjadi bacanya jadi O ya Bapak Ibu ya. Baik, ini ada satu motivasi dari Rabbi Hillel ya Bapak Ibu ya. Dia mengatakan lo habasan lamet, pelo hakab dan melamet ya. Orang yang malu-malu itu tidak bisa belajar, sedangkan orang yang angku itu tidak dapat mengajar ya Bapak Ibu Saudaraku. Malu dan angku itu sama saja ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kita untuk belajar ini perlu kerendahan hati ya Bapak Ibu ya. Demikian juga dalam mengajar ya. Karena mengajar itu adalah salah satu belajar ya. Belajar itu adalah mengajar adalah salah satu belajar terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu untuk lebih cepat belajar, mengajarlah. Seperti itu ya. Oke. Dan ini ada satu dikti
ya dari Prof. Komarudin Hidayat. Dia mengatakan kalau kita membaca terjemahan satu kitab, misalnya contohnya Quran, kita bukan membaca Quran, tapi kita membaca tafsiran, ya. Sama halnya dengan Alkitab kita. Kalau kita membaca Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita bukan membaca Alkitab original, tapi kita membaca tafsirannya, begitu ya. Jadi kalau kita mau membaca Alkitab kita dari membaca Alkitab kita yang benar, kita harus membacanya dari original teksnya. Itu namanya membaca Alkitab. Ini menurut Prof. Komarudin Hidayat, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau membaca bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita membaca tafsiran. Kenapa? Karena terjemahan itu adalah tafsiran terpendek, ya Bapak Ibu ya. Dan ini kita ada kata-kata, kosakata yang sering kita pelajari ya Bapak Ibu. Dan ini untuk membantu kita memperbanyak perbendaharaan kata, ya. Perbendaharaan kata, ini ada hores, ya, ada mikne, ada mar'e, ya, eder, et, ya, rechem, ada rakhamim, ada salos, ada lea, rachel, simon, hen, ak, terus riham, dan sane. Ya, ini kata-kata yang harus kita hafalkan atau yang kita ingat ya untuk membantu perbendaharaan, memperbanyak perbendaharaan kata-kata dalam bahasa Ibrani ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebenarnya kalau secara perbendaharaan kata-kata Ibrani itu sedikit ya Bapak Ibu Saudaraku dibandingkan bahasa Yunani atau bahasa Latin jauh lebih banyak kata-katanya. Tapi memang seperti yang pernah kita pelajari, satu kata Ibrani itu bisa berubah, berinfleksi itu sampai 490 kata gitu ya Bapak Ibu ya. Dia berinfleksi untuk kata kerjanya, bisa dia berinfleksi atau berubah, atau berubah sesuai dengan pronoun, sesuai dengan tensesnya, sesuai dengan jenis kelaminnya berubah ya. Sehingga tahun yang lalu atau bulan November yang lalu kita menyebut satu kata kerja Ibrani itu dia memiliki gender ya, memiliki gender ya. Dia sudah memiliki gender, sudah memiliki subjek gitu ya. Apakah orang kedua, orang ketiga, dan dia sudah memiliki tenses begitu ya. Jadi satu kata kerja itu sudah memiliki banyak makna yang bisa ditransliterasikan atau diterjemahkan ke bahasa lain atau bahasa Indonesia. Dia memiliki bisa 3 sampai 5 kata seperti itu ya. Oke, kita akan belajar mengenai Rut ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Rut, perempuan Moab ya. Kitab Rut menceritakan kisah keluarga Israel yang pindah ke Moab dari Bethlehem ya. Bethlehem ya. Kita sudah melewati Natal yang mari kita ke Bethlehem gitu ya. Tema Natal ya, mari kita ke Bethlehem. Nanti kita belajar mengenai Bethlehem. Kedua putra mereka menikah dengan perempuan setempat dan mereka merasa sangat menetap, tetapi tiba-tiba kedua putra ini termasuk ayah mereka meninggal dan meninggalkan 3 orang janda. Ya, itu namanya Rut. Itu dimulai dengan perpisahan dari para janda itu Naomi, Orpa, dan Rut. Dan Naomi sebagai ibu mertua dari Orpa dan Rut, ia mendorong kedua menantu perempuannya kembali kepada keluarga mereka masing-masing, kembali ke rumah ayah mereka masing-masing, dan memungkinkan mereka untuk menikah kembali dengan sesama bangsanya di Moab. Kedua menantu ini saling menangis di hadapan ibu mertua mereka, tetapi Rut lebih merasa berat untuk berpisah. Ya, inilah Rut ya. Kalau Orpa dia kembali ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan belajar mengenai kata Rut. Dari etimologi katanya dalam bahasa aslinya ya Bapak Ibu ya. Nama Rut ya, Rut ini
res ini u ya, ini ada tap ya, Ruth ya, adalah sebuah kontraksi nomina feminim dari reut ya. Kalau reut itu dia untuk laki-laki, kalau Ruth dia untuk perempuan. Yang bisa berarti tindakan melihat ya, tindakan melihat sesuatu yang pantas dilihat ya. Jadi kalau diartikan secara konteksnya, Ruth itu adalah persahabatan, sahabat ya. Dan ra'a itu, kata Ruth ini berasal dari kata ra'a ya. Soresnya itu res, ain dan he ya. Ra'a ya. Ra'a itu melihat. Jadi filosofinya ketika kita sering melihat teman kita, melihat teman kita, itu akan menjadi sahabat. Kenapa? Karena sering melihat. Dan kata ra ini juga bisa diartikan juga nanti jadi gembala, ya. Adonai Roy, ya. Adonai Roy, Tuhan adalah gembala, ya. Adonai Roy. Dan itu kata itu juga yang dikatakan oleh Agar, dia mengatakan El Roy. El Roy itu artinya Allah melihat saya, Allah memperhatikan saya, atau Allah menggembalakan saya ya, sehingga di padang belantara tidak ada air, dia mengatakan kepada Tuhan itu atau menyebut Allah itu adalah El Roy. Itu yang dilakukan oleh Hagar ya Bapak ya. Dari kata ra'a ya, res, ain dan he ya, ra'a. Jadi dari kata ra'a ini kontraksi menjadi Ruth ya, dari kata reut ya, atau tindakan melihat atau sesuatu yang pantas dilihat, dan diartikan menjadi persahabatan atau sahabat dalam konteks ini ya. Ruth adalah seorang perempuan dari Moab, sebuah bangsa yang dikutuk Allah karena mereka menolaknya dan menaklukkan penyembahan berhala. Kutukan orang-orang Moab tidak diizinkan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ruth berada di bawah kutuk ini dan menjadi orang asing di tanah Bethlehem ya, tempat orang Yahudi tinggal. Dia hidup pada zaman kitab Hakim-Hakim ya. Naomi seorang janda wanita adalah ibu mertuanya dan dia pergi bersamanya ke Bethlehem ya. Ini Ruth ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam tradisi Semitik atau Yahudi, kata itu, kata atau nama atau Shem itu ya, nama Shem itu bukan sekedar nama, tapi ketika kita mengatakan nama itu menyangkut karakter atau kepribadian seseorang itu. Jadi nama orang itu menyangkut kepribadiannya atau karakternya atau identitasnya. Sehingga dalam kitab Mazmur dikatakan, aku akan menyebutkan nama Tuhan kepada saudara-saudaraku. Menyebut nama Tuhan itu maksudnya bukan menyebut Tuhan itu Allah atau Adonai Elohim, bukan. Tapi menyebut nama Tuhan itu maksudnya menjelaskan pribadi, menjelaskan kasih Tuhan itu. Ya, itu atau yang kita sebut bersaksi ya. Jadi nama itu adalah kepribadian seseorang. Ketika dikatakan biarlah namamu tinggal di sini, sebenarnya itu biarlah hakikatmu, keberadaanmu ada di bait Allah itu atau di bait ini, seperti itu ya. Jadi dalam mindset Yahudi, nama itu adalah pribadinya itu ya. Tetapi bagaimana mungkin seorang dari bangsa yang dikutuk Tuhan, Moab, menjadi orang yang begitu penting dalam cikal bakal kerajaan Israel? Inilah kisah hidup orang yang mendapat kasih karunia Allah karena iman ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada dasarnya kenapa Ruth itu dijadikan Tuhan, dipilih Tuhan ya, karena dia mau ya. Sedangkan dalam Mispot ke-66, seorang Amon, Moab dan keturunannya tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan ya. Jadi ini dan ini Mispot ini atau aturan ini ya, itu rujukannya dari Ulangan 23 ayat 3 ya. Jadi kita baca sambil praktis reading ya. Lo yapo amoni umon api
Bikhal Adonai Gam Dor Asiri Lo Yepo Lakem Bikhal Adonai Ad Olam, ya. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang 10, ya, bahkan dikatakan keturunannya 10, ya, tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya, begitu ya. Dan ini tidak diizinkan masuk jemaat Tuhan, ya. Perlu kita ketahui bahwa pada perintah dalam Ulangan 23 ayat 3-6 tidak mengizinkan orang Amon dan Moab masuk ke dalam jemaat Tuhan. Penyebabnya adalah orang Moab atau bersama Amon dilarang masuk ke dalam jemaat Tuhan adalah karena Raja Moab, yaitu Balak, dia mengupah Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, ya. Itu ada kisahnya di Bilangan 22 yang menceritakan bahwa Bileam untuk memusnahkan kekuatan bangsa Israel dengan kutukan-kutukannya. Artinya Bani Moab dan Amon secara umum memusuhi bangsa Israel, ya. Bangsa Moab memiliki catatan bahwa mereka mempunyai kepercayaan politeis, ya. Dewa utama mereka adalah Emos, Asitar, dan Balpeor. Ya, tertulis dalam Bilangan 3 ayat Bilangan 25 ayat 3 dan Bilangan 31 ayat 16, ya Bapak Ibu, ya. Moab dalam bahasa Ibrani, ya, kita mempelajari, mendalami, ya, etimologi katanya atau nanti ini ilmu studi kata, ya. Moab, ya, dari kata mem, pap, alep dan bet, ya, Moab. Atau orang Moab adalah sebuah suku yang masing mempunyai hubungan darah dengan suku Israel, ya. Masih ada hubungannya sebenarnya, ya. Kejadian 19 ayat 30-37 adalah anak-anak Lot yang diperolehnya dari hubungan dengan putrinya, ya. Di Amon ini dan Moab ini adalah keturunan Lot, yang mana Lot itu adalah keponakan dari Abraham, Bapak Abraham, ya, begitu, ya. Karena yang keluar dari Ur Kasdim itu adalah Abraham dan Lot, ya. Dia membawa Lot, ya. Jadi Lot itu dianggapnya sebagai anaknya atau anak angkatnya, begitu, ya. Pada awal mulanya mereka adalah sebuah suku pengembara. Sekitar abad ke-13 sebelum Masehi mereka menetap di daerah sebelah timur Yordan pada dataran tinggi yang subur antara Laut Mati, padang gurun, Siro Arab, dan Sungai Aman. Selama beberapa waktu mereka mendesak ke utara dalam Bilangan 21, ya, ke barat sampai ke Yeriko. Tekanan perbendaharaan antara bangsa Israel dengan orang Moab terbukti dari hukum seperti nampak pada Ulangan 23 ayat 4. Anak-anak dari orang Moab dan bangsa Israel tidak diizinkan menjadi anggota umat Israel, juga tidak pada generasi ke-10. Meskipun demikian, perkawinan semacam itu sering terjadi, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi Moab ini adalah tidak diizinkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Moab ini ada kisah Barak dan Bileam, ya, di mana Barak, ya, raja Moab ini meminta untuk Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, ya, di Bilangan, ya. Tapi bangsa si Bileam ini, Balam, dalam bahasa Ibrani Balam itu, ya, dia tidak bisa mengutuki, gitu, ya, karena dia itu adalah seorang nabi, ya. Tapi ada satu kesalahan yang dia buat, ya. Dia bercerita kepada Raja Moab itu, ya, si Balak, bagaimanapun orang Israel itu tidak akan bisa dikutuk apapun. Kenapa? Karena Allah yang menyertai mereka, gitu, ya. Jadi kalau Allah menyertai mereka, bagaimanapun kita tidak bisa mengalahkannya. Tapi ada satu cara untuk mengalahkan orang Israel, ya, dinasihatinya lah si Balak ini, ya. Caranya seperti apa, gitu, ya. Jadi gini, Allahnya Israel itu adalah kudus, dan bangsa Israel itu kudus. Jadi kalau orang bangsa Israel itu kudus, maka tangan Tuhan akan menolong mereka, dan bangsa Israel yang kudus dalam persekutuan dengan Tuhan
mereka tidak akan bisa dilawan siapapun, gitu ya. Jadi caranya untuk melawan orang Israel itu adalah membuat orang Israel itu supaya tidak kudus. Jadi kalau tidak kudus, Tuhan juga tidak bisa menolong mereka. Karena Allah yang mereka sembah itu adalah kudus. Jadi kita buatlah bangsa Israel itu tidak kudus, begitu ya. Itulah yang dikatakan oleh Bileam ke Balak. Jadi caranya seperti apa untuk melakukannya? Sehingga Balak itu atau Bileam itu memberikan saran kepada Balak, ini aja buat. Kita kirimlah perempuan-perempuan cantik ke perkemahan bangsa Israel supaya mereka najis. Nanti kalau najis mereka, kita serang, Tuhan tidak bisa menolong mereka. Kenapa? Karena mereka najis, jadi nggak bisa menolong. Jadi demikianlah cara Bileam menasihati Barak untuk mengalahkan atau menghancurkan bangsa Israel. Mereka memberikan hal-hal yang duniawi, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang akan dilakukan musuh kita atau iblis kalau kita ada dalam rencana Tuhan, kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dia akan menggodai atau mengirim hal-hal yang tidak baik, bagaimana supaya kita tidak kudus ya. Sehingga kalau kita tidak kudus lagi, kalau kita melakukan dosa, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong, bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar, tapi yang memisahkan itu adalah segala dosa kita gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini adalah strategi iblis ya, strategi Bileam kepada Balak. Mereka tidak bisa melawan apapun, bagaimanapun tidak bisa dijatuhkan hamba Tuhan ini, karena dia ada dalam lindungan dan persekutuan dengan Tuhan. Satu-satunya untuk mengalahkan dia adalah membuat dia berdosa. Jadi caranya menggodai dia dengan dosa, menggodai dia dengan dosa kelemahannya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga lewat nasihat si Bileam ini ya ke Balak, sehingga bangsa Israel melakukan kecemaran ya, sehingga Tuhan tidak marah kepada bangsa Israel itu, sehingga Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mereka bertobat ya Bapak Ibu ya. Setelah bertobat mereka minta ampun Tuhan, mereka menyerang Amon, bahkan membunuh si Bileam ya. Padahal Bileam itu adalah nabi, tapi dia memberikan hal yang tidak bagus ya, memberikan satu pandangan yang tidak baik mengenai bangsa Israel ya. Baik, kita akan melanjutkan ya, practice reading Bapak Ibu ya. Ya. Payehi bemi spot has petik Payehi Raab Ba'aretz ya. Kita sudah belajar mengenai B ya. B ya. Ada preposisi B ya. Ini B ya. Ba'aretz, in the land ya. Dalam Rut 1 ayat 1a. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Rut 1 ayat 1a. Ya, ada B ya. Jadi Ba'aretz itu kita sudah belajar mengenai posisi B ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. B ya, B ya, di dalam ya, di dalam tanah itu ya. Jadi ada B, kita akan mengingat kembali mengenai preposisi B. Ada ke ya, seperti, dan le ya. Le itu adalah untuk, kepada ya. Le Adonai, kepada Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi akan kita mengingat atau membaca dalam kitab Rut ya. Dikatakan pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dari kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing ya. Payehi bimei
Sepot, Kasoptim, Payehi, Raab, Baaretz, Payelek, Bimet, Lechem, Yehuda, Lagur, Bisdei, Moab, Peisto, Useni, Panaab. Ya, Panaab itu dari kata Benei. Benei itu keturunan atau anak, ya. Banaab, ya. Kita juga sudah belajar mengenai definite artikel, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, masih ingat rumusnya itu ada he, ya, ada he, ya, ini ada he dengan patah dan kamats, ya, itu ya, ini bentuk definite artikel, ya. Jadi ada juga nanti pengecualian, ya, untuk kalau bagaimana dengan yang katrol. Kalau yang katrol dia jadi patah, ya. Masih ingat ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi ini yang regulernya, ada yang irreguler untuk huruf-huruf tertentu seperti katrol. Katrol itu ada alef, ya, het, ain, dan res, ya. Ingat ya, jadi ada 5 yang kacrol itu, ya. Ada begat kepet itu dimana kalau begat kepet itu setiap awal kata dia akan memiliki dages, ya. Ingat dages, ini ada dages, ya. Jadi definite artikel, ya. Haben, ya. Jadi bacanya haben, ya. Kenapa ini ada dages? Ini adalah jadi di pengucapannya jadi 2 kali, ya. Ini asus, ya, dari kata sus itu adalah kuda, ya, kuda, ya. Jadi kalau dia ada definite artikel dia menjadi asus. Ini ada rumusannya, ya, ada patah dan dages, ya. Dages itu untuk yang bukan yang bukan gacrol, dia di 2 kalikan pengucapannya. Oke, kita lanjut. Ya, kita baca ini, ya. Pasem hais Elimelek, ya. Pasem hais Elimelek. Pesem isto Naomi, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tadi ada ini kamats patah. Kamats patah itu jadi dibaca jadi O, ya. Jadi bacanya Naomi, ya, Bapak Ibu, ya. Pesem seni banap maklon pekilion, ya. Maklon dan kilion, ya. Epretim mibeit lechem, ini mi ini dari, ya, Bapak Ibu Saudaraku, beit lechem, ya, beit lechem, ya, beit lechem, ya. Kalau kita secara ini Bethlehem itu dari 2 kata, beit lechem, ya, Bapak Ibu, ya. Ya, dari 2 kata, beit itu rumah, ya, lechem itu roti atau makanan. Jadi kalau Bethlehem itu adalah rumah roti, ya, betul, ya, rumah roti atau rumah makanan. Yang menjadi pertanyaan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, Bethlehem adalah rumah roti atau rumah makanan, kok bisa kelaparan? Padahal itu gudang makanan loh, gitu, ya. Bethlehem itu gudang makanan loh, gitu, ya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau secara nanti kalau kita Bethlehem ini roti, rumah roti. Jadi Yesus mengatakan aku adalah roti, ya. Sang roti itu lahir di rumah roti, ya, Bethlehem, ya. Kenapa Yesus lahir di sana? Karena dia adalah roti yang turun dari surga, ya. Aku adalah roti hidup, ya. Jadi roti hidup itu lahirnya di rumah roti, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Oke, jadi nama orang itu adalah Elimelek, istrinya Naomi,
Dan nama kedua anaknya Maklon, ya, ini Maklon. Dan P ini Dan ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. P Kilion. Semuanya orang-orang Efrat dari Bethlehem Yehuda, ya, Yehuda. Dan setelah sampai ke Moab, diamlah mereka di sana, ya. Jadi ini adalah kisahnya. Kenapa sampai orang Israel itu ya kelaparan, padahal Bethlehem itu adalah rumah roti, ya. Oke, kita praktis reading lagi ya Bapak Ibu ya. Ya. Payamat Elimelek ya is Naomi Petisael hi usni baneha ya. Tapi Elimelek Naomi suaminya Naomi meninggal, begitu ya, meninggal ya. Dan dia meninggal, dan dia tinggal bersama dua putranya ya. Jadi Elimelek meninggal, jadi yang tinggal adalah Maklon dan Kilion ya Bapak Ibu ya. Dan Payisu Lakem Nasim Moabiyot Sem Ahad Arpa, maaf, ini Orpa ya, ini ada satu apa ya, Orpa ya, ini Orpa. Kenapa dibaca dia Orpa ya, Orpa ya, karena ini adalah suku kata tertutup ya. Ingat ya Bapak Ibu Saudaraku, silabels ya, ada suku kata terbuka, ada suku kata tertutup ya. Jadi kalau dia suku kata tertutup, ini kamat sini ya, kamat, jadi dibaca dia jadi sama seperti spakamat ya, spakamat, dia jadi O ya. Jadi kalau kamat ada di depannya dia suku kata tertutup ya, dia dibaca jadi O ya. Jadi dia bacanya Orpa bukan Arpa ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, ini ada kamat ya. Jadi dia kalau ada kamat, dia ada di depannya suku kata tertutup, dia menjadi O ya. Pesem Asenip ya, Rut Peyespu Sam Keeser Sanim ya. Jadi bacanya di Rut 1 ayat 22, mereka menikah ya. Jadi maaf sebentar ya. Ya. Mereka menikah dengan perempuan Moab ya. Jadi si Maklon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab, yang namanya yang pertama Orpa, yang kedua adalah Ruth ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita juga sudah belajar mengenai kepemilikan ya. Ada namanya mapik ya Bapak Ibu Saudaraku ya, mapik ya. Kalau ada kamat dengan ini bukan dages tapi namanya mapik. Mapik itu adalah fungsinya dia kepemilikan ya Bapak Ibu ya. Ada kamaks dan mapik. Seperti ada ketentuan yang pernah kita pelajari mengenai dages ya, mengenai dages, di mana dages itu akan ditempatkan kepada begat kepet, kecuali dia gacrol. Sedangkan he ini adalah gacrol. Jadi kalau he ada titiknya dagesnya, dia bukan dages tapi namanya dia mapik ya. Karena yang menggunakan dages itu adalah begat kepet, kecuali gacrol. Gacrol itu ada ain, ada he, ada het, ada res, dan alep. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat ya, jadi kepemilikan orang ketiga tunggal perempuan ya. Orang ketiga tunggal perempuan, yaitu hi. Ya, hi itu adalah dia perempuan ya.
Jadi kalau ada sus, kalau kudanya dia perempuan berarti menjadi bacanya susah, ya, susah, ya, susah. Rumusannya kamats sama mapik atau kamatse, ya, kata disingkat dia kamatse, ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita ingat-ingat kembali pelajaran kita. Oke, kita praktis reading lagi ya. Payamutu gam snechem mahlon pekilion patisaer haisa misne yeladeha ume isa, ya. Tapi kedua orang itu, Mahlon dan Kilion, juga mati. Jadi perempuan itu tinggal dengan kedua menantunya, ya. Kedua menantunya, ya. Jadi meninggal juga Mahlon, ya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya, ya. Ini Ruth, Naomi, ya. Sekarang kita mengenai Ruth, ya. Kitab Ruth menceritakan kisah keluarga Israel yang pindah ke Moab dari Bethlehem. Kedua putra mereka menikah dengan perempuan setempat dan merasa sangat menetap. Tapi tiba-tiba kedua putra itu termasuk ayah mereka meninggal, dan meninggal 3 orang janda. Kitab Ruth ini dimulai dengan perpisahan dari para janda, yaitu Naomi, Orpa, dan Ruth. Dan Naomi sebagai ibu mertua dari Orpa dan Ruth, ia mendorong kedua menantu perempuan kembali kepada keluarga mereka masing-masing, kembali ke rumah ayah mereka masing-masing, dan memungkinkan mereka untuk menikah kembali dengan sesama bangsanya di Moab. Kedua menantu ini saling menangis di hadapan ibu mertua mereka, tetapi Ruth lebih merasa berat untuk berpisah. Ya, di dalam Rut 1 ayat 16 yang dikatakan, ya, di sini dikatakan Patomer Rut al Tipgei bi le asper lasuk me aharai ki el asher tilki elek upa asher talini alin amek ami pelohai elohai, ya. Tetapi kata Ruth, janganlah desa aku meninggalkan engkau, dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku, ya. Jadi Ruth mengucapkan suatu ucapan iman, ya, yang dikatakan, ya, Amek ami Elohim, Elohai, dan Allahmu adalah Allahku, gitu, ya. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Ini adalah pengakuan iman kepada Ruth, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Tentu saja kita akan memahami kenapa Ruth ini sampai dia tetap bersama dengan ibu mertuanya, ya. Ini jadi pertanyaan. Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, ya, ibu mertuanya ini adalah baik, ya. Nggak mungkin ibu mertuanya ini tidak baik sehingga Ruth itu tidak tidak interest. Tapi saya yakin, ya, lewat pemahaman ini Naomi itu baik atau saleh, beribadah kepada Tuhan, sehingga lewat kesalehan Naomi itu dilihat oleh Ruth, ya, dilihat oleh Ruth, sehingga Ruth itu sampai dia mengatakan atau sampai dia mengorbankan bangsanya demi kesalehan yang dilihatnya dari ibu mertuanya.
Sehingga dia mengatakan, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, ya. Sekalipun demikian penderitaanmu, tapi saya mau bertuhan seperti engkau bertuhan. Ya, artinya sekalipun dalam penderitaan ini Naomi itu tetap teguh dalam Tuhan. Itu ya yang dilihat oleh Ruth, ya Bapak Ibu, ya. Jadi itulah yang membuat Ruth itu dia berpaut kepada ibu mertuanya Naomi, ya Bapak Ibu, ya. Ruth meneruskan kata-kata kepada Naomi, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikubur. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut, ya. Inilah perkataan Ruth, ya. Ruth 1 ayat 17, dan melihat kegigihan Ruth, kemudian Naomi berjalan bersamanya kembali ke kampung halamannya di Bethlehem. Keputusan Ruth dimotivasi oleh keimanan Naomi kepada Allah Israel, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, seringkali ya Bapak Ibu, ya, kita menganggap kalau kita menjadi saksi atau menjadi terang bagi orang lain, harus dilihat dulu berkat Tuhan itu. Ya, harus ada bukti berkat Tuhan itu. Tapi beda dengan Naomi ini. Tidak, ya. Justru yang dilihat Ruth itu, ketika dalam penderitaan, Naomi tetap teguh kepada Tuhan. Dia mau kembali kepada Tuhan, begitu ya. Ketika dia meninggalkan Bethlehem, yang adalah rumah roti, yang adalah roti hidup, mereka tinggalkan, tapi dia mau kembali kepada roti hidup itu, ya. Jadi inilah yang dilihat oleh Ruth, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dalam Ruth 1 ayat 16 kita bersama dapat membaca proklamasi iman dari Ruth. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, yang menunjuk jelas di mana Ruth menyembah Allah yang disembah oleh Naomi, sekaligus menjadi seorang Israel seperti Naomi, ya. Jadi saya mau seperti Israel, ya. Sebenarnya itulah yang dikatakan oleh siapa itu, ya, Balaam atau Bileam itu, ya. Ya, dia mengatakan seandainya saya juga seperti kawanan ini gitu, ya, yang diberkati Tuhan itu, ya. Kalau kita baca di bilangan itu, gak mungkinlah saya kutukin. Seandainya juga saya ngambil bagian dari mereka, saya sangat bahagia gitu, yang dikatakan Bileam, ya. Tapi dia tidak baik, ya. Tapi kalau Ruth ini sekalipun dia orang Moab begitu, ya, dia melihat Allahnya ibu mertuanya Naomi, ya, sehingga dia mengatakan, ibu mertua, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Inilah yang dilihat Ruth, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi garam, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang, tidak harus dibuktikan atau dilihat oleh berkat. Tapi bagaimana keteguhan hati kita dalam mengiring Tuhan, ya Bapak Ibu, ya. Ya, Rut 1 ayat 22, ya. Patasap Naomi, ya. Patasap Naomi, Perut dan Rut, ya. Hamuapia, Kalata, Ima, Hasapa, Misdei, Moab, Pehema, Bau, Bet Lehem, Bit Hila, Kitsir, Seorim, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Bit Hila, Kitsir, Seorim. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai, ya Bapak Ibu, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Kata Ibrani Goim adalah istilah untuk bangsa-bangsa, ya. Jadi Goim itu bangsa-bangsa, itu merujuk ke bangsa-bangsa non-Yahudi, ya, bangsa-bangsa di luar Yahudi, ya.
Tapi dalam pemakaian mendapat arti terbatas, sebab istilah ini lebih sering digunakan dalam konteks non-Israel atau non-Yahudi. Sedangkan istilah proselit yang berasal dari kata Yunani prosilitos, ya, prosilitos yang terdiri dari dua kata, ya Bapak Ibu ya. Pros itu menuju, sedangkan ersome, ya, erhome masuk ke dalam. Jadi secara sederhana adalah suatu golongan orang-orang non-Yahudi memeluk agama Yahudi, ya. Jadi orang-orang kaum proselit adalah orang-orang yang berganti agama, yaitu menjadi penganut agama Yudaisme yang menyunatkan diri jika ia laki-laki, ya. Jadi syarat proselit itu adalah menyunatkan diri, gitu ya. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudaraku proselit yang tidak menyunatkan diri. Itu siapa? Naaman, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dia juga mengaku Tuhan, ya, mengakui Allahnya Israel, tapi dia tidak menyunatkan, tapi hanya dia ditenggelamkan atau dibaptis, ya, proselit, ya. Jadi proselit pertama itu adalah Rut, proselit kedua itu adalah Naaman, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Orang Yahudi sering dituduh bersikap kaku dan sangat eksklusif. Mereka dianggap sangat tertutup kepada keimanannya sendiri. Sebenarnya teristimewa di antara orang Yahudi yang tercerai-berai atau tersebar itu, ada kesadaran mengenai misi mereka terhadap orang bukan Yahudi. Mereka berusaha dengan tulus untuk memenangkan orang yang bukan Yahudi itu agar bertobat dan memeluk agama mereka. Bahkan hal ini telah disampaikan sejak zaman Musa, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kadang kita menganggap orang Yahudi itu eksklusif sekali, tidak mau berbaur. Sebenarnya tidak Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau kita belajar juga mengenai sejarah aksara Ibrani ya Bapak Ibu ya, dari Paleo yang sampai ke Ibrani modern yang sekarang kita pelajari, itu sebenarnya resapan dari Babilonia, dari Babel, dari Aram, itu aksara itu ya. Bahkan pada catatan perjanjian baru, orang-orang non-Yahudi masih ada yang menjadi seorang Yahudi proselit, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi istilah proselit tadi itu asalnya dari bahasa Yunani ya, bukan dari bahasa Ibrani, tapi dari bahasa Yunani yang dari kata ini ya, prosilitos ya, prosilitos ya, dari kata pros menuju, sedangkan erhome itu ke dalam, jadi menuju ke dalam, erhome masuk ke dalam ya. Oke, golongan proselit Yahudi di dalam jemaat Yahudi yang percaya Kristus kepada jemaat mula-mula, samping golongan Yahudi terdapat pula golongan proselit yang menjadi percaya ya, Kisah 2 ayat 10. Dalam misi penginjilan para rasul, proselit ini pun turut hitung jemaat Kristus ya. Orang-orang Yahudi sering tidak adil, dituduh bersikap kaku dan sangat eksklusif. Benarnya teristimewa di antara orang Yahudi tercerai-berai itu ya. Keluaran 12 ayat 43-49 melarang non-Yahudi turut merayakan Paskah, tapi membuka kesempatan bagi proselit yang diharapkan akan mengikuti segala tata cara upacara Paskah ini. Memang bukan masalah yang ringan dan mudah bagi orang bukan Yahudi menerima agama Yahudi ya. Dia harus disunat, dibaptis atau terpilah ya, dan taat pada hukum Musa, termasuk segala peraturan ritual seperti hukum Sabat dan hukum tentang makanan haram, hoser dan kohoser ya. Jadi sebenarnya ia bukan harus menanggalkan kenasionalisannya sendiri. Ada cukup banyak orang yang mengambil langkah yang drastis ini dengan mereka disebut proselit ya. Dalam Roma 11 ayat 17, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antara yang turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah ya. Jadi dicangkokkan itu dalam bahasa Indonesia ya, dicangkokkan itu dari bahasa Yunani itu enekristes ya.
telah ditempelkan, seharusnya ditempelkan ya, bukan dicangkokkan tapi ditempel. Ditempel itu seperti apa? Okulasi itu ya. Jadi ditempel ke batang, itu okulasi. Seharusnya ini terjemahan yang pas itu okulasi ya, bukan dicangkok ya. Oke, kita lanjut. Fakta penting nama Rut ya. Rut orang Moab, janda pergi ke Bethlehem dengan ibu mertuanya Naomi. Pungut jelai di ladang Boas, pertunjukan belas kasihan. Boas minta menikah dengan Rut. Hukum pernikahan Letirat. Menikah Rut, melahirkan Obed, nenek moyang Daud, dan Yesus ya. Dalam Yudaisme rabbinik, Rut dipandang sebagai role model yang ideal dari kalangan Goyim ya. Goyim itu non-Yahudi, bangsa-bangsa non-Yahudi, memeluk agama Yahudi, menjadi proselyt, menjadi penyembah Allah Israel. Jalan hidup Rut sebagai proselyt ya. Jalan hidup Rut menyiratkan sebagai seorang yang bereksklusi penuh dengan berasimilasi penuh dari orang asing yang kemudian menjadi penyembah Allah Israel. Rut meninggalkan keluarganya, ia juga mengubah identitas atau status nasionalismenya, dan ia mengadopsi cara orang Israel hidup. Rut sekaligus menjadi penyembah Allah Israel, menjadi warga negara Israel, dan ia hidup di antara orang-orang Yahudi, dan dengan demikian Rut tidak diperlakukan sebagai orang asing. Rut dianggap sebagai golongan orang benar karena kesetiaannya kepada Allah Israel dalam konteks covenant Israel ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya karena waktu kita sudah begitu, Bapak Ibu Saudaraku ya, padahal kita masih banyak yang kita pelajari ya, sebenarnya nanti sampai ke ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, Isgibor Ail ya, bagaimana Salomo dalam Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Dikatakan istri yang cakap dalam bahasa Ibrani-nya Eset Hayil ya, Eset Hayil ya, Eset Hayil. Kalau si Boas digerakkan Isgibor Hayil, sedangkan si Boas memberi Rut namanya menjadi Isgibor Hayil ya, Eset Hayil, istri yang cakap ya. Jadi saudaraku, istri yang cakap itu sebenarnya istri yang hebat, yang perkasa begitu ya. Jadi itulah yang digambarkan sebagai gambaran daripada Rut ini ya. Bagaimana dia seorang istri yang bertanggung jawab ya, yang hebat, yang bisa melakukan apapun. Dan dia rela meninggalkan bangsanya demi ibu mertuanya atau demi Allah Israel yang disembah oleh ibu mertuanya. Jadi itulah yang digambarkan oleh Amsal ya, Salomo. Jadi dia memuji nenek moyangnya ya, nenek moyangnya Rut ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya Bapak Ibu Saudaraku. Nanti kita lanjutkan dalam tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu tetap stay. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erikson. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Erikson tentang pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan melihat sejenak ya pariwara atau acara-acara yang akan tayang di Sumsel Tunai dan di channel Tunai. Persilakan, Dr. Ali. Ya, baik, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Donai ke depannya ya. Baik, untuk besok hari Minggu 12 Januari 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan ibadah online ya Bapak Ibu di Sema Donai. Tapi ibadah online kali ini khusus ya, karena sekaligus dengan pembukaan kelas SSOBC milik gembala kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Paluman,
pada di bulan yang ke-6. Dan untuk tema ibadah online kita adalah kemaksiatan di atas mimbar yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH. Dan untuk ibadah kita akan dipimpin oleh Ibu Heni, dan yang memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Lisa. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Minggu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan yang terakhir. Dan kita akan belajar tentang materi buku seri 3 Sejarah Penebusan. Dan untuk kelas ini diadakan setiap awal bulan ya Bapak Ibu, jadi 1 bulan sekali. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-13 dengan tema Resum Kehidupan Daud, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku, yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Ibu Alida Nur M. Demin. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube C Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube kami C Firman, tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu, dikarenakan channel C Firman kami ini yang terdahulu itu terhapus oleh tim kami tanpa disengaja. Jadi Bapak Ibu tolong subscribe kembali channel C Firman kami dengan penulisan @C_Firman C3X. Dan juga tolong Bapak Ibu subscribe channel kami yang satu lagi ya, yaitu Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu dapat melihat rekap dari acara-acara Sema Adonai kami yang terhapus dahulu. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Sema Adonai ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti acara-acara Sema Adonai ini lewat channel C Firman. Dan terutama program-program Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, supaya semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti, supaya channel kami ini semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Dipersilakan Bro. Ya, demikian tadi pariwara yang disampaikan oleh Sister Aling, dan selanjutnya kita akan ditutup ya dengan konklusi dan doanya. Namun Bapak Ibu Saudara masih bisa join bersama kami. Untuk lebih lengkapnya bisa join bersama kami ya, ada di tagline ya. Ya silakan, itu alamatnya, bisa join bersama kami di Zoom. Ya kita serahkan ke Pak Erik. Silakan Erik. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pembelajaran ini kita tetap semangat dalam belajar, mengambil makna-makna yang lebih dalam lagi dari kata demi kata dalam bahasa Ibrani ya, yang mana tadi seperti yang kita pelajari mengenai kata root, nah itu ada maknanya di dalamnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setiap kata yang terkandung dalam Alkitab kita yang berbahasa asli itu memiliki makna yang dalam secara etimologi, dan itu dinamakan studi kata ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi oleh karena itu tetap kita semangat, karena ketika kita belajar satu kata itu memiliki makna lebih dan lebih lagi. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita tutup, kita bersatu dalam Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat pembelajaran kami yang Tuhan pimpin dan yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa buat pembelajaran kami malam ini. Banyak hal yang kami dapatkan Tuhan, dan biarlah lewat
Apa yang kami dapatkan, kami semakin cinta, semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Sema Adonai. Tuhan lagi memberkati Sema Adonai. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan Sema Adonai Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan pimpin mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga Sema Adonai ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang banyak untuk pemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat kami yang hadir dalam Zoom ini. Tuhan yang memberkati dalam usaha, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati. Dan kami akan melewati hari-hari kami, khususnya Tuhan di tahun 2025 ini, dalam berkat dan lindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas segala kelemahan, ketidakberkenanan di hadapan-Mu kami mohon ampun Tuhan. Bahwa kami mau terus bertumbuh dalam Engkau, hingga serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Erikson. Ya, demikian tadi bahasa Ibrani kita pada seri yang ke-26. Kita akan berjumpa minggu depan ya. Tuhan berkati. Shalom, Lailatul.